Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Mama dan Kidos. Pada video kali ini saya akan menyajikan salah satu pembahasan soal TIU CPNS 2021, yaitu tentang penalaran analitis posisi duduk melingkar, berhadapan, dan berurutan. Bagaimana cara mudah dan cepat dalam pengerjaannya? Silakan simak videonya. Sebelumnya, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, karena kedepannya channel Mama dan Kidos akan selalu update seputar CPNS 2021, terutama pembahasan soal SKD CPNS, insya Allah, dan juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru yang diupload. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal TIU CPNS 2021, ada baiknya saya jelaskan dulu tentang kisi-kisi ataupun trik dalam mengerjakan soal penalaran analitis tentang posisi duduk. Dalam soal jenis ini, Anda diminta untuk mempelajari suatu cerita singkat dan kemudian melakukan penalaran terhadap setiap pertanyaan yang diberikan berdasarkan informasi dari cerita. Umumnya jawaban dari soal jenis ini tidaklah eksplisit atau terlihat langsung dalam cerita. Namun, kita harus melakukan penalaran terlebih dahulu untuk kemudian bisa menemukan jawaban yang benar. Tip dan trik: 1. Cermati dan pahami soal cerita. 2. Fokus, konsentrasi, cermat, dan teliti saat mengerjakan. 3. Beri tanda pada kata kunci soal cerita. 4. Permudah dengan membuat ilustrasi gambar atau tabel. 5. Perbanyak latihan soal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soal nomor 1. Pada suatu acara, Agus, Dodo, Lili, Lela, Galang, Mala, Rina, dan Tony duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi Galang duduk berseberangan dengan Agus, Mala duduk di antara Tony dan Lili, Lola dan Lili duduk tepat berhadapan, Tony duduk 2 kursi terpisah dari Agus, Rina duduk di antara Dodo dan Lela. Dari petunjuk di atas, siapakah yang duduk di samping Agus? Jika bertemu soal seperti ini, cara mengerjakannya terlebih dahulu silakan dibuat sesuai instruksi. Duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi. Jadi kita buatkan dulu contohnya meja, kemudian hitung berapa orang yang duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lihat di keterangannya, Galang duduk berseberangan dengan Agus. Galang berseberangan dengan Agus. Kita buat di sini Galang, ini Agus. Kemudian Mala duduk di antara Tony dan Lili. Nah, kita lihat di sini jika belum ada hubungannya dengan Galang dan Agus, maka kita cari yang ada hubungannya dengan Galang dan Agus. Lela dan Lili duduk, tidak ada. Tony duduk 2 kursi terpisah dari Agus nih. Tony duduk 2 kursi terpisah dari Agus. 1, 2. Nanti di sini Tony. Kemudian Rina duduk di antara Dodo dan Lela. Sini belum ada yang berhubungan dengan Galang, Tony dan Agus, maka kita lihat di atas lagi. Mala duduk di antara Tony dan Lili. Ini Tony. Jadi Mala di sini. Jadi antara Tony dan Lili. Lili di sini. Lili. Kemudian Lela dan Lili duduk tepat berhadapan. Lili dan di sini Lela. Dan Rina duduk di antara Dodo dan Lela. Ini Lela, ini Rina, ini Dodo. Oke, sudah terisi semua. Maka kita lihat pertanyaannya. Dari petunjuk di atas, siapakah yang duduk di samping Agus? Di samping Agus, A. Dodo dan Lela. Ini Agus, Dodo dan Lela. Dodo, Lela salah.
B. Mala dan Rina, juga bukan. C. Dodo dan Lili. Agus, Dodo, dan Lili. Ya, ini jawabannya C. Ini bukan, ini bukan. Jadi jawabannya C. Di samping Agus ada Dodo dan Lili. Jadi begitulah cara mengerjakan pada soal posisi duduk di meja bundar. Soal berikutnya. Ini adalah contoh dari soal posisi duduk berhadapan. 8 orang JK, LM, NOP, dan Q sedang duduk diskusi bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung kita baca pertanyaannya. Jika P dan Q tepat berhadapan dan yang duduk antara K dan M adalah, kemudian cara cepatnya sambil membaca kita buat gambarnya. Diskusi bersama dengan menggunakan meja persegi panjang. Kita buat meja persegi panjang. Jadi ini contoh saja gambarnya. Persegi panjang. Kemudian dan 4 kursi yang saling berhadapan. Dia ada 4 kursi, semua orangnya ada 8, maka ada 8 kursi. 1, 2, 3, 4. Di sini saling berhadapan. Kemudian kita lihat keterangan pertama. N dan P duduk di kedua ujung meja di sisi yang sama. N dan P kita buat di sini di sisi yang sama. Jadi di sini N, di sini P. Kemudian L dan duduk berseberangan dengan J dan O. Ingat pada soal sebelumnya, kunci untuk memudahkan kita lihat yang ada hubungannya dengan N dan P. Kita cari keterangan berikutnya, M duduk di ujung meja tepat berhadapan dengan N. Nah, ini ada hubungannya N di sini, maka M berhadapan tepat dengan N, maka M di sini, M di sini. Kemudian Q duduk tepat di sebelah K. Belum ada, kita baca lagi bawahnya. Jika P dan Q tepat berhadapan, P kemudian berhadapan dengan Q. P sudah ada di sini, kemudian Q-nya di sini. Q yang duduk antara K dan M adalah di sini kita belum bisa menentukan. Kita lihat dulu keterangan ke atas lagi. L duduk berseberangan dengan J dan O, juga belum ada. M duduk di ujung meja tepat berhadapan dengan N. Sudah. Q duduk tepat di sebelah K. Q, kemudian ada K di sebelahnya. Di sini K. Lalu L duduk berseberangan dengan J dan O. L berseberangan dengan J dan O. Otomatis di sini tinggal 1 kursi, sini ada 2 kursi, maka L di sini. L, J dan O. Ini bisa J di sini atau bisa O di sini atau sebaliknya. Kita baca lagi soalnya. Pertanyaannya, jika P dan Q tepat berhadapan, yang duduk antara K dan M adalah, kita lihat di sini antara K dan M adalah L. Jadi antara K dan M adalah L. Kita lihat jawabannya. A, J bukan, B bukan, C. Nah, C jawaban yang betul. Ini bukan. Di jawabannya C. Mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya. Berikut contoh soal dari posisi duduk berurutan. Kita baca soalnya. Pada suatu acara pentas seni di kampus K, 6 tamu undangan, Afi, Boy, Cheryl, Didi, Edo, dan Via duduk di kursi penonton paling depan menghadap panggung. Kursi diberi nomor 1 sampai 6 berurutan dari kiri ke kanan.
dengan aturan duduk sebagai berikut. Ingat, kunci dalam menjawab soal analitis, kita baca soalnya, kemudian lihat pertanyaannya, kemudian sambil membaca kita tulis gambarnya agar memudahkan kita dan mempercepat, karena di tes CPNS nantinya waktu adalah yang sangat berharga. Jadi usahakan waktunya secepat mungkin. Jadi kita buat dulu, duduk di kursi penonton paling depan menghadap panggung, kursi diberi 1 sampai 6 berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kita buat dulu kursinya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan seperti ini. Kemudian kita baca jawabannya, pertanyaannya. Jika Cheryl duduk di kursi nomor 1, manakah pernyataan berikut yang benar? Jika Cheryl duduk di kursi nomor 1. Nah, ini sudah ada kuncinya. Cheryl kita singkat saja menjadi C. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ya, tulisannya amburadul. Yang penting tujuannya jelas dan paham. Kemudian kita baca lagi keterangannya. Eno tidak duduk di kursi paling pinggir. Maaf, Edo Edo tidak duduk di kursi paling pinggir. Jadi Edo antara 2 sampai 5. Kemudian Via duduk persis sebelah kiri Avi. Juga belum jelas informasinya. Boy duduk antara Cheryl dan Via. Nah, di sini sudah ada Cheryl, maka Boy duduk antara Cheryl dan Via. Jadi di sini Boy dan Via. Jadi Via di sini. Kemudian kita naik lagi ke atas. Edo tidak duduk di kursi paling pinggir. Belum. Via duduk persis sebelah kiri Avi. Via, jadi sebelahnya ada Avi. Avi. Kemudian Boy duduk antara Cheryl dan Via. Udah. Kemudian kita lihat lagi. Edo tidak duduk di kursi paling pinggir. Jadi Edo otomatis di sini. Kemudian yang belum adalah Didi. Jadi kita lihat pertanyaannya. Jika Cheryl duduk di kursi nomor 1, manakah pernyataan berikut yang benar? Via duduk di kursi nomor 2, salah. Avi duduk di kursi nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Di sini ada Edo, juga salah. Boy duduk di kursi nomor 3, salah. Edo duduk di kursi nomor 4, bukan. Didi duduk di kursi nomor 6. Nah, di sini ada Didi nomor 6. Jadi jawabannya E. Mudah kan ya? Cukup jelas ya. Meski coretannya agak amburadul, tapi saya harap teman-teman bisa paham dengan penjelasannya. Demikianlah pembahasan soal TIU CPNS 2021 tentang posisi duduk melingkar, berhadapan, dan berurutan yang selalu keluar pada soal CPNS tahun lalu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami tipe soal penalaran posisi duduk. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.